Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Negeri Raja Tua dan yang saya sayangi teman-teman anggota gugus semuanya. Hari ini saya sangat berterima kasih atas kedatangan teman-teman sejawat. Pada hari ini kita mengadakan pertemuan tentang materi budaya positif ya. Dan pematerinya langsung dari Ibu Aswita Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota gugus 3 Tengku Raja Said. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Hujan-hujan seperti ini masih mau menyempatkan langkah bersama kita mengubah paradigma kita yang selama ini mungkin banyak sekali kekeliruannya. Dan satu hal lagi saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini atas kesepakatan atas izin dan kesepakatan dari ketua gugus kita, yaitu saya mendapatkan amanah tugas untuk melakukan seminar budaya positif terkait dengan pendidikan guru penggerak yang selama ini saya ikuti. Jadi Bapak Ibu banyak sekali yang bertanya kepada saya, sebenarnya apa sih WITA yang dilakukan dalam pendidikan guru penggerak? Nah, kami Bapak Ibu terhitung dari bulan Juli kemarin, Juni, sampai nanti insya Allah berakhir pada bulan Desember. Kami di situ banyak sekali belajar bagaimana sih perubahan-perubahan apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam yang sekarang ini kurikulum merdeka. Nah, salah satunya itu adalah budaya positif. Untuk itu saya mohon izin Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini, karena ini merupakan sekaligus tagihan dalam tugas CGP saya mohon izin untuk mendokumentasikan segala kegiatan kita pada hari ini. Makanya di sudut sana saya sudah mengaktifkan kamera. Bapak Ibu mohon izinnya. Apakah Bapak Ibu semua memberikan izin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu kegiatan kita akan kita laksanakan pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang lainnya boleh silakan untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Salam dan bahagia. Jadi kami pada CGP itu harus selalu bahagia, walaupun tagihan-tagihan pekerjaannya dan tugas-tugasnya itu amat sangat banyak. Dan dari Bu Ina juga sudah sering meminta bahwasannya Aswita tolonglah jadi pemateri pada kegiatan gugus. Namun baru kali ini saya silakan Bapak Ibu renungkan mengenai ini. Bapak Ibu mohon perhatiannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya di sini bukan orang yang teramat senior. Saya di sini bukan orang yang teramat sempurna sebagai seorang guru. Saya di sini juga banyak sekali kekurangan. Mungkin Bapak Ibu ini adalah guru dari saya. Mari sama-sama kita renungkan, apakah selama ini hukuman yang kita berikan kepada anak murid kita dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Nah, ada pertanyaan lagi, hukuman yang bagaimana? Biasanya kalau hukuman itu cenderung ke arah negatif kan, berupa kekerasan fisika atau memarahinya kah, atau mencubitnya kah. Selama ini kita sering melakukan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernahkah kita melakukan merubah hukuman
atas kenakalan anak-anak murid kita tadi menjadi ke dalam hal yang lebih positif. Misal anak yang terlambat sekolah, datang ke sekolah, atau dia selalu lalai saat jam istirahat sehingga masuk ke kelas dengan terlambat. Kita cubit dia kah? Bapak Ibu sering. Kalau membaca belum. Nah, inilah yang akan diubah di sini kita bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sering saya melihat ada, apalagi Bu Wiwi ya, setiap minggu mengasihkan penghargaan kepada anak muridnya. Nah, apakah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, atau si anaknya lebih cenderung hanya untuk sekedar mendapatkan penghargaan? Nah, dari topik budaya positif yang ingin saya sampaikan itu ada 6 poin. Insya Allah kalau kita sempat waktunya nanti. Yang pertama disiplin positif dengan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat membutuhkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bermain dengan hal yang ada di tayangan. Kita membuat genggaman, tapi yang menggenggam tangan, sepakat Bapak Ibu, yang di lajur sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Kanan, oke. Yang Bapak Ibu yang duduk di lajur sebelah kanan, tangan kanan saya, berarti sebelah kiri Bapak Ibu. Bapak Ibu membuatkan genggaman. Bapak Ibu yang duduk di sebelah lajur kiri, silakan Bapak Ibu membujuk temannya yang duduk di sebelah kanan untuk membuka genggaman itu. Bayangkan di dalam genggaman itu Bapak Ibu yang duduk di lajur kanan saya, Bapak Ibu terserah apakah rahasia keluarga, rahasia pribadi, uang yang ada di dompet pada hari ini, atau rahasia-rahasia lain yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Silakan Bapak Ibu kita mulai permainannya. Bapak Ibu yang duduk sebelah kiri silahkan dengan berbagai cara, boleh membujuk, boleh merayu, boleh menggelitik, boleh menghardik, boleh, yang jangan melakukan kekerasan ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu membujuk temannya untuk membuka genggaman tangannya. Kita beri waktu berapa menit Bapak Ibu? 30 detik, jangan sampai kebuka, sampai besok kita 5 detik ya. Silakan Bapak Ibu lakukan permainan ini. Bu Wiwi yang duduk sendiri. Silakan Bapak Ibu yang duduk di lajur kanan buat genggamannya. Yang duduk di lajur kiri silakan membujuk, meraih, membaca. Ayo ya, kasih tahu nggak apa yang di dalam tanganmu? Boleh dengan cara mengkritik, boleh dengan cara meraih Bapak Ibu. Silakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang berhasil membuka genggaman utamanya? Berhasil kedua kakak. Siapa yang berhasil? Oh, Kak. Rashid dengan Pak Juanda. Pak Juanda. Silakan. Iya. Pak Rashid dengan Pak Juanda. Coba ceritakan Pak Juanda yang menggenggam tangannya. Diapakan oleh Pak Rashid sehingga tangannya terbuka? Ini model main bukan Bu ini. Mau nggak mau harus saya buka.
Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin memberikan kesaksian? Nah, jadi tadi berdasarkan penuturan oleh Pak Juanda kebetulan yang membuat genggaman. Entah rahasia apa yang disimpan di dalam genggamannya itu. Temannya adalah kebetulan Pak Rashid. Tadi perintahnya adalah boleh dengan segala cara. Kebetulan Pak Rashid melakukan hal yang membuat Pak Juanda tidak tahan untuk membuka genggamannya. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Yang memegang genggaman adalah diri kita sendiri. Yang menentukan mau genggaman itu terbuka atau mau mempertahankan genggaman kita juga kita sendiri. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Jadi apa artinya dalam permainan ini? Artinya adalah posisi kontrol kita, itu kita sendiri yang menentukan. Mau kita baik, kita sendiri yang menentukan. Mau kita buruk, kita sendiri yang menentukan. Mau saya keluar hari ini dari zona nyaman saya, kita juga sendiri yang menentukan. Jadi dalam teori kontrol itu ada 4 ilusi terhadap guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai pemegang kekuasaan penuh terhadap murid-murid kita di dalam kelas. Kita yang mengontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Kita membuat anak kita, murid kita itu merasa bersalah atas kesalahan dia sendiri. Maksud dari poin yang kedua ini. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif. Jadi kalau anak salah, kita tidak boleh lagi menghakimi dia, memberikan hukuman dia secara fisik. Harus dengan penguatan-penguatan yang lebih positif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti yang dilakukan oleh Pak Rashid tadi. Dia memaksa. Aku ingin tahu apa yang digenggaman oleh Pak Juanda tadi. Segala cara dia lakukan untuk mengetahuinya. Nah, perubahan paradigma stimulus atau respon terhadap teori kontrol itu sendiri adalah perbedaannya di sini bisa kita lihat, beda stimulus dengan teori kontrol. Kalau stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus, kita mengharapkan orang lain mengubah pandangannya agar sama dengan kita. Bisa Bapak Ibu? Apakah bisa Bapak Ibu kita mengubah pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri sama dengan kita? Ternyata dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan tentang kita, tetapi tentang dunia. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik buruknya perilaku seseorang pasti ada tujuannya. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal, pemaksaan. Udah dibujuk, udah dirayu, segala macam cara lemah lembut, ternyata nggak bisa. Pasti kita timbul pemaksaan. Ternyata dalam teori kontrol perlu adanya kolaborasi. Orang ketiga, kita butuh orang ketiga. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dua orang tadi
tidak bisa, maka kita butuh curhat ke orang ketiga. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau kita sendiri dalam teori kontrol, kalau kita berpikir menang, maka kita akan menang. Kalau kita berpikir kalah, kita akan kalah. Jadi mana yang harus kita tanamkan Bapak Ibu? Stimulus atau teori kontrol pada diri kita sendiri? Nah, disiplin positif ini adalah pencetusnya Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Ini terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi anak-anak kita itu pura-pura aja baik, pura-pura aja patuh, padahal dia hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya kenapa? Untuk nilai yang terbaik. Aku kalau buat PR hari ini dengan nilai yang sempurna, aku kalau buat PR dengan setengah-setengah hati, pasti nanti ibu kasih nilainya setengah juga. Jadi ada imbalannya. Aku kalau berbicara di depan, nanti pasti dikasih hadiah oleh Bu Dewi. Begitu kan Bu Dewi kan? Jadi karena adanya mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita coba tanamkan kepada anak murid kita. Bagaimana dia bisa berbuat menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga adalah model-model berpikir menang atau kalah yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya 5 posisi kontrol itu dalam guru ada sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah, membuat anak kita, murid kita merasa bersalah setelah dia melakukan satu kesalahan. Kemudian kita sebagai teman, bertindak sebagai teman dia. Yang keempat adalah kita sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini dapat kita praktekkan dalam segitiga restitusi. Nanti ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita sama posisi duduk kita di sini hari ini. Tetapi saya yakin dalam pikiran dan pandangan Bapak Ibu bermacam-macam. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang memikirkan ini sampai jam berapa ya. Saya di rumah belum masak. Tadi saya pagi-pagi udah jemur kain, hujan pula. Macam mana jemuran saya? Atau yang bapak-bapak, Bita sampai jam berapa? Kami ada jadwal ngopi bareng hari ini. Jadi walaupun kita sama duduk, tapi belum tentu pikiran dan pandangan kita itu dalam satu arah yang sama. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, penguasaan, ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat adalah kesenangan, dan kelima adalah kebebasan. Nah, sekarang kita memaknai apa makna kata disiplin. Bapak Ibu, selama ini kita menggaung-gaungkan kalau dalam upacara bendera, disiplin nak, disiplin. Hari Senin harus bertingkah disiplin. Datang jangan terlambat, saya juga sering terlambat. Apa Bapak Ibu makna kata disiplin? Patuh, ya. Patuh dan taat. Yang selama ini kita lakukan adalah patuh dan taat. Ternyata berasal dari kata Latin, yaitu disiplin. Artinya adalah belajar. Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Belajar kemana?
belajar untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Makanya judul seminar kita hari ini adalah disiplin positif. Makna dari kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri yang ingin melakukan disiplinnya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yakin nggak Bapak Ibu? Hujan-hujan jam 11 disuruh oleh ketua gugus kita Bu Ina, Bapak Ibu untuk hadir ke ruangan gugus kita. Adakah tujuannya Bapak Ibu? Atau yang pertama, malas sekali ditegur oleh kepala sekolah, izin ya Bapak Ibu ya. Malas ditegur oleh kepala sekolah. Itu disuruh pergi tuh ke gugus hari ini, ada pertemuan. Cerewet kali pun kepala sekolahnya, hujan-hujan disuruh pergi. Ternyata semua yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ada Bapak Ibu yang tujuannya kemarin hanya menghabiskan waktu. Atau yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka akan termotivasi dari dalam dirinya sendiri, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia kita di sini, insya Allah sama-sama kita belajar, Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang sekarang ini digaungkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah melakukan pelatihan kurikulum Merdeka, apa saja poin-poin profil pelajar Pancasila itu sendiri? Bapak Ibu ada guru kelas 1, kelas 4. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini sesuai dengan sila pertama. Kita mengharapkan anak-anak kita itu memiliki keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Bukan mandiri sendiri, tapi bagaimana dia mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Silakan Ibu, ini masih ada. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Mampu menjawab cepat pertanyaan yang kita berikan. Kemudian yang keempat adalah berkebinekaan global. Di sini bagaimana dia memperhatikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, di sekitar tempat dia tinggal. Kemudian yang kelima adalah bergotong royong. Sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah senang gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Bagaimana dia harus berkreatif. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada 3. Ada motivasi secara eksternal, X dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak murid kita pura-pura aja patuh, sama seperti kita Bapak Ibu guru, pura-pura patuh supaya menghindari hukuman dari kepala sekolah. Sama dipaksa biar ada kepala sekolahnya di sini. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, di posisi yang kedua ini saya juga bertanya kepada instruktur saya, Bu, bagaimana ini di posisi yang kedua? Kita mengharapkan imbalan dari orang lain. Anak murid kita dituntutkan untuk memperoleh nilai yang terbaik.
Imbalannya apa? Mereka mendapatkan peringkat sesuai dengan kompetensi yang ia dapatkan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah yang harus kita lakukan untuk memberikan imbalan kepada anak murid kita? Bahwasannya tadi kan imbalan sisi negatifnya adalah murid kita cenderung berbuat hanya mengharap, atau dengan kata lainnya berbuat untuk pamrih. Nah, Bapak Ibu, adakah yang menerapkan rankingan pada nilai rapotnya? Ada. Nah, imbalan kepada Bu Wiwi juga saya ingin bertanya. Setiap minggu Bu Wiwi mengadakan Jumat. Setiap bulan. Setiap minggu Jumatan Yasinan. Kemudian setiap 1 bulan sekali mengadakan Jumat. Jelaskan mengenai yang kalau kami di sekolah mengadakan yasinan di setiap hari Jumat. Saya rasa sama juga kayak di sekolah-sekolah ibu-ibu yang lainnya. Kemudian setiap hari Jumat itu setelah yasinan, anak-anak itu siapa yang mau berpidato, dia berpidato itu kita pilih misalnya Jumat ini siapa Jumat depan. Kemudian membaca surat juz 30. Nah itu tapi kategorinya beda-beda kalau untuk anak kelas tinggi sama untuk anak kelas rendah. Misalnya bulan ini untuk anak kelas rendah, berarti bacaannya itu enggak surat yang ayatnya itu banyak gitu kan. Kemudian yang satu lagi, kalau anak laki-laki membaca doa setelah selesai membaca surat Yasin. Nah, di situ 1 bulan itu misalnya kelas rendah. Nah, kami ambil yang terbaik dari 1 bulan itu, minggunya kan ada 4. Dari 1 bulan itu kami ambil yang terbaik. Yang terbaik dia baca doanya, bisa lancar gitu baca doanya. Kemudian yang bagus dia berpidatonya. Kemudian yang ketiga itu yang membaca surat itu yang bagus, maknanya pas seperti itu kan. Jadi kami ambil yang terbaik di minggu pertama, bulan pertama itu kami bagikan hadiah seperti buku, memang gak banyak. Kemudian disisip sama anak kelas tinggi membaca surat yang panjang, misalnya surat An-Naba seperti itu kami kasih hadiah. Jadi memang bukan berupa hadiah yang besar, tapi dua buah buku aja anak-anak udah senang ibu-ibu. Jadi itu memang termotivasi. Saya rasa itu memang termotivasi karena apa? Setiap kita tanya siapa yang mau berpidato, semua tunjuk tangan, rebutan. Kemudian pun ada dibantu sama guru BTK. Guru BTK itu dia bantu, misalnya kamu nak untuk minggu pertama nanti bulan depan kamu baca surat An-Naba ya, yang panjang itu dibimbing, jadi panjang pendeknya suratnya dia anak-anak itu tahu. Saya rasa itu menghadirkan yang hal positif ya untuk anak-anak supaya dia termotivasi. Kenapa kakak-kakak itu aja yang dapat hadiah? Kan seperti itu. Dia pun kan kepengen dapat hadiah juga. Dia pun kepengen ditepuk tangannya sama kawan-kawannya dapat reward. Seperti itu yang kami lakukan di sekolah-sekolah. Ibu Wiwi atas pengalamannya terkait untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau institusi, anak mau berbuat seperti yang dikatakan oleh Bu Wiwi tadi, bahwasanya dengan mengadakan reward tadi anak-anak termotivasi. Jadi besok kalau disuruh gak tolak-tolakan, gak tunjuk-tunjuk, dia bu, sekarang menunjuknya ke diri sendiri. Saya bu, saya berani, saya mau tampil, saya mau pidato, seperti itu. Itulah motivasi eksternal yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukan hal ini.
hal ini itu bisa jadi negatif atau positif. Nah, itu motivasi internal, muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah tugas-tugas kita Bapak Ibu Guru sekarang terkait dengan profil pelajar Pancasila tadi. Bagaimana kita memotivasi, mengeluarkan anak itu untuk mau memiliki kesadaran menghargai dirinya sendiri, menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak murid kita. Nah, ini dia Bapak Ki Hajar Dewantara, pencetus kurikulum merdeka kita. Jadi Bapak Menteri, dia mengacu kepada pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang tadinya dalam pemikiran kita Bapak Ibu, kurikulum merdeka, wow, semakin merdeka anak-anak kita dalam pemikiran kita, ya kan? Semakin bebas lah. Macam mana itu pemerintah memberikan ini, memberikan kok kurikulum merdeka? Ternyata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat, memerintah dirinya sendiri, bukan merdeka yang sebebas-bebasnya merdeka. Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ini atau menjadi tujuan mulia bagi mereka sendiri harus memperlakukan orang lain. Arti restitusi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada yang berpikir apa lagi itu restitusi? Padahal sehari-harinya kita sudah melakukannya Bapak Ibu. Ternyata ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi bagaimana membuat kita dan murid belajar dari kesalahan yang telah kita buat. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan si A dengan si B hari ini pada jam istirahat berkelahi. Datang si guru, tiba-tiba cubit tanpa mengetahui dulu penyebab latar belakang kenapa berdua ini berkelahi, sehingga si A murid tadi membenci guru, si A juga membenci si B juga membenci guru. Hari ini Ibu pada jam istirahat pertama, istirahat kedua begitu lagi, si C dengan si B. Terakhir apa? Gak ada murid yang suka sama kita. Yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Kita melakukan penawaran. Kalau yang di awal tadi katanya kita menghukum. Nah, ini kita bukan yang menghukum. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, Bapak Ibu kita lihat. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kita cari, tadi ada 5 kebutuhan dasar. Jangan-jangan ada salah satu kebutuhan dasar dia yang dia tidak terpenuhi sehingga menimbulkan dia untuk melakukan tindak disiplin negatif tadi. Itu yang harus kita cari Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan pada tindakan Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita mengeluarkan karakter-karakter baik yang ada pada diri anak kita. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan menambah masalah, tapi sama-sama bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Ini Bapak Ibu yang nomor 9. Murid ketika kembali ke kelompoknya, mereka masih dalam rasa bersalah. Nah, inilah yang harus kita hilangkan. Bagaimana dia percaya diri pada dirinya sendiri bahwa saya anak yang baik kok. Saya bukan anak yang nakal. Saya akan kembali ke bermain bersama teman-teman saya, menjadi anak yang lebih baik. Maka dia akan menjadi anak yang lebih baik. Teori kontrol tadi Bu, kita tanamkan diri kita menang, maka kita akan
menang. Nah itu dia yang ingin kita tanamkan juga kepada anak-anak murid kita. Pak Ibu sudah terdengar ngaji sampai jam berapa kita? Jatahnya sampai jam 1 ya? Sampai sore. Kira-kira mau sampai sore ya, sampai juga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu semua dan Ibu Kepala Sekolah, mulai dari kelas kita sendiri membuat peraturan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan pasti ada sanksi bila dia melanggar peraturan. Sama seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Coba Bapak Ibu, kenapa harus pakai helm? Tidak ditilang, takut polisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Lalu kalau terlambat, semua rasanya mata tertuju pada saya, bukan? Nah itulah yang harus kita yakini. Jadi kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Jadi Bapak Ibu, saya selama mengenyam pendidikan di CGP ini, saya kalau pagi-pagi itu jam pertama di saya membuat dulu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Saya membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bermula dari peraturan kelas, tetapi saya lebih ke zona hijaunya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama anak murid kita. Pertama kita harus melakukan diagnostik awal, kesiapan murid kita. Anak-anakku hari ini udah siap nggak belajar ya? Jangan nanti ibu kedapatan ada anak murid yang tidur di dalam kelas, megang perutnya, ibu datang-datang ke bangkunya cubitnya. Jangan-jangan dia dari semalam nggak makan ibu. Pernah ibu bertanya seperti itu? Jangan-jangan anak murid kita dari semalam dia nggak makan. Kenapa? Nggak ada apa-apa bu yang bisa kami makan. Atau mama kami lagi pergi ibu tempat ini pulang kampung. Kami tinggal berdua sama abang, jadi nggak tahu ada yang masakin. Nah jadi perlunya kita membuat keyakinan kelas salah satunya itu. Apa saja keyakinan kelas yang kita buat? Tadi misalnya berisi tentang peraturan-peraturan kelas yang harus disepakati, yang harus dilaksanakan oleh anak murid kita selama jam pelajaran. Contoh, tidak boleh makan dan minum. Itu yang saya sering melakukan. Kemudian yang kedua apa? Yang kita bisa lakukan bersama anak murid kita. Kita lempar aja pertanyaan ke anak murid kita. Kita tulis satu-satu. Keyakinan kelas kita hari ini yang pertama ya, tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Yang kedua, kalau lagi kerja individu atau kerja sendiri-sendiri, nggak boleh jalan sana jalan sini. Sering kan Bapak Ibu kita dapatkan? Sering. Kemudian yang ketiga apa? Kalau permisi, misalnya tidak boleh lebih dari 2 orang misalnya. Karena anak murid tempat kami bu, kalau permisi ke kamar mandi kalau sendiri, kita takut. Ada yang ngawali lagi di belakang, makanya harus berdua supaya yang ketiganya mundur, menjauh. Nah dari keyakinan kelas yang kita berusaha untuk menciptakan budaya positif, maka mempengaruhi lingkungan positif. Lingkungan positifnya itu apa? Lingkungan sekolah. Jadi alhamdulillah hari ini banyak guru-guru kelas yang hadir. Semoga bisa besok menerapkan keyakinan kelas menjadi lingkungan sekolah yang lebih positif untuk pembudayaan yang lebih positif lagi. Nah ini contoh bagaimana kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas kita.
ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian berdoa sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Ada untuk rasa hormat dan rasa bekerja. Nah, di sini Bapak Ibu contoh peraturan dan keyakinan kelas. Ulang harus keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu coba perhatikan di slide ini. Slide kolom peraturan dengan keyakinan. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Apa perbedaannya Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan? Wina, apa bedanya Wina? Peraturan itu yang dibuat secara umum, misalnya yang dibuat di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah yang kita buat di dalam kelas, tapi sifatnya klasikal. Kalau peraturan sifatnya umum, semua. Ada yang lain Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Coba menjawab. Nah, kalau peraturan itu memang dibuat dan harus kita laksanakan. Nah, kalau keyakinan itu yang ada dalam diri kita. Jadi kita merasa kita punya tanggung jawab, itu yang ada di diri kita. Berarti misalnya anak-anak kan dia ada tugas piket, itu memang ada peraturan kan. Tapi dia untuk melaksanakan, dia kan yakin, oh ini memang tanggung jawab saya, seperti itu. Kemudian menghormati orang lain, itu juga sudah tertanam dalam diri anak itu. Dia sudah punya keyakinan bahwasanya kita kan sudah sebagai guru sudah sering kita ajarkan kita harus menghormati guru. Artinya dia memang harus lakukan itu. Kemudian menghormati orang lain juga sama. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain itu juga ada dalam diri dia sendiri, dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau saya menurut versi saya ya. Coba Bu Aswita. Terima kasih Bu Wiwi atas penjelasannya. Jadi peraturan itu adalah yang kita buat. Benar sekali yang dikatakan oleh Bu Wiwi dan Bu Ina. Peraturan itu kita yang buat. Tapi belum tentu peraturan itu kita laksanakan. Nah, makanya muncullah keyakinan akan kesadaran untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Itu Bu. Jadi selalu kembali peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Jadi motivasi internal yang didapatkan oleh anak murid kita adalah tertanam di jiwanya akan rasa tanggung jawab. Begitu juga misalnya dilarang mengganggu orang lain. Kenapa aku nggak boleh ganggu dia? Karena aku suka. Anak-anak kan suka gitu, usil mengganggu orang. Ternyata dia memiliki keyakinan kita harus menghormati orang lain. Jadi dia memanage semua kenakalan-kenakalannya menjadi budaya positif. Makanya harus keyakinan kelas. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan di kelasnya. Nah, ini dia dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan atau reward yang kita berikan itu dapat menghukum murid kita sendiri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Mengapa Bapak Ibu? 8 poin. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Kenapa Bapak Ibu? Di sini konten kita adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas.
penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tadi memberikan imbalan ke motivasi mana Bapak Ibu? Ekstrinsik, dari luar. Nah, ternyata penghargaan itu dapat mematikan atau mengurangi motivasi intrinsik dia. Murid kita tidak lagi mau melakukan hal baik bila tidak dikasih penghargaan. Nah, itu dia. Dia hanya menuntut penghargaan. Sama seperti halnya kita melakukan lomba. Saya sudah juara 1 kemarin, lomba cerdas cermat matematika. Saya sudah juara 1, sudah sampai tingkat nasional. Kemudian dia apa? Mematikan motivasi intrinsik dia. Tujuan dia sudah tercapai. Jadi dia tidak mau lagi melakukan hal-hal baik, tidak lagi mau mengasah kemampuan dia. Makanya dikatakan di sini adalah ternyata penghargaan, reward yang kita berikan itu menghukum anak-anak kita sendiri. Tapi untuk awal-awal boleh lah, tapi tidak boleh selamanya ya Bapak Ibu ya. Saya menyalahkan tindak Bu Iwi ya. Saya menghapus sekali tindakan Bu Iwi. Nah, tindakan Bu. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan slide ini. Ada beberapa pertanyaan di sini, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Saya dulu di sekolah pernah tuh dapat satu buku tulis ini, tulis sama ibunya. Karena kita melakukan kenakalan-kenakalan yang kedapatan mencontek. Saya tidak mencontek sampai habis 50 lembar. Kumpulnya 2 hari. Mau pingsan rasanya, jari-jari rasanya mau putus. Nah, adakah Bapak Ibu yang masih melakukan hal ini? Adakah Bapak Ibu? Jujurlah pada diri sendiri. Alhamdulillah kalau tidak. Ternyata ini adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman tidak boleh lagi, tidak benar-benar lagi kita berikan kepada anak murid kita. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasa kalau jam pertamanya PJOK ini. Ada Bapak Ibu yang ber-PJOK di sini? Atau sering nih yang jadi satpam di sekolah? Lambat kok, lari kau. Jadi tidak boleh. Nah, ini ternyata juga hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up atau squat jam 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada Bapak Ibu kedapatan murid kita menggunakan masker. Nah, ini pernyataan ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa Bapak Ibu? Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, adakah Bapak Ibu yang ingin menjelaskan kepada kami semua yang hadir di sini apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada Bapak Ibu atau Bapak ini yang baru terlihat hari ini? Silakan Pak. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jangan SD gitu. Kenapa ini kali Pak kita anak SD-nya?
menurut saya kan perbedaan daripada hukuman itu merupakan suatu hal yang telah dilanggar oleh anak-anak ya. Sedangkan konsekuensi suatu hal yang harus dilakukan setelah dia melakukan suatu hukuman kesalahan. Ada ibu yang ingin menambahkan? Ibu, banyak loh ibu-ibunya di sini. Dari ibu-ibu yang ingin menambahkan perbedaan hukuman dengan konsekuensi atau setuju dengan yang Bapak tadi sampaikan. Bapak apa namanya? Faisal dari SD. Ibu cantik, semoga cantik selalu. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Faisal tadi, bahwa hukuman itu apa Bapak Ibu? Tadi kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan. Nah, ada murid kita yang melanggarnya. Sebaiknya hukuman atau konsekuensi yang kita berikan? Konsekuensi. Jadi hukuman itu ternyata sepenuhnya oleh pembuat aturan, si pembuat aturan yang menentukan. Kalau kamu terlambat, dia tanpa mensosialisasikannya dulu. Misalnya ini tadi siswa yang terlambat, dia tidak bilang dulu, besok nak kamu terlambat, konsekuensinya adalah kamu menulis 100 kali. Dia tidak seperti itu. Dia tidak menceritakan dulu apa dampak dari dia membuat pelanggaran pada keyakinan kelas tadi. Hukuman. Ada hukuman dengan konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi, kita bersama-sama murid kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian kita juga membuat konsekuensinya. Nah, bagaimana nak? Ini peraturan kelas kita hari ini, keyakinan kelas kita hari ini. Bagaimana bila ada teman-teman kita yang melanggarnya, atau ibu sendiri yang melanggar peraturan ini? Nah, jadi kita bersama anak-anak murid kita membuat konsekuensinya. Nah, ini tadi sama, beda hukuman. Hukuman itu ternyata menyakiti, lebih ke disiplin yang negatif. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi pendek aja, dalam jangka waktu singkat aja. Tapi kalau hukuman, ibu pernah mencubit anak? Pernah. Sampai di rumah bukan? Dan berlanjut sampai besok kita di sidang gak habis-habis. Ya, itu dia jangka panjangnya. Jadi kita menghindari jangka panjang atau jangka pendek. Kita sendiri yang menentukan ya, Bapak Ibu ya. Nah, di slide ini banyak sekali identitas gagal hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusinya adalah merupakan membuat pilihan. Jadi judul kita tadi kan restitusi. Jadi restitusi itu adalah membuat pilihan bagi si anak ingin merubahnya atau tidak. Setelah konsekuensi kita lakukan, setelah anak mendapat konsekuensi dari pelanggaran disiplin positif tadi, anak-anak membuat pilihan bagi dirinya sendiri. Nah, itulah dia yang dikatakan dengan restitusi, Bapak Ibu. Sekarang, nah ini dia kebutuhan dasar manusia yang tadi. Ternyata perbuatan kriminal yang selama ini kita dengar, perbuatan disiplin negatif yang muncul pada diri kita sendiri, itu didasari oleh ketidaktercapaian kebutuhan dasar kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita cerna. Kebutuhan dasar manusia itu hanya ada 5, Bapak Ibu. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebebasan, penguasaan, kesenangan, dan kasih sayang serta rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, bertahan hidup. Tindak kriminal yang selama ini pencopetan, penjamretan, maling dan sebagainya, begal, itu karena apa? Kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.
Nah, Bapak Ibu semuanya, adakah Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran kemarin? Semoga tidak ada kata terlambat. Besok sudah bisa dilakukan asesmen awal, penilaian awal kalau dalam kurikulum merdekanya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang anak murid kita ingini? Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan satu siswa atau satu anak murid Bapak Ibu di kelas maupun di sekolah? Pose pertama, si A laporan, Bu, si A berantem dengan si B. Berhenti. Pose kedua, Bu, si A lagi berantem dengan si C. Besoknya, Bu, si A lagi berantem dengan si D. Pernah Bapak Ibu? Asik nama-nama dia aja yang disebut. Nah, inilah yang kita harus cermati. Apa yang menyebabkan dia melakukan disiplin negatif itu? Apakah ada kebutuhan akan rasa kasih sayang dia yang belum dia dapatkan di rumah? Atau dia ingin menjadi penguasa di sekolah? Akulah penguasa, akulah si jinggunya, akulah komandan di sekolah ini, atau akulah premannya. Atau dia hanya memperoleh kesenangan. Aku, Bu, senang ganggu-ganggu kawan. Ada kepuasan sendiri yang dia dapatkan. Ya, Bapak Ibu, tanyakan hal itu kepada anak-anak kita yang melakukan kenakalan-kenakalan di sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Posisi kontrol tadi, masih ingat Bapak Ibu? Posisi kontrol kita ternyata sebagai seorang guru selama ini berada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Teman, Bu Ina teman, yang lain? Yang lain? Oh, ada alasannya karena saya kelas ini. Jadi kalau tahun depan Bu Ina di kelas rendah, Posisi anak kelas tinggi sama kelas rendah kan beda. Tingkah laku anak kelas tinggi sama kelas rendah itu kan berbeda, Bu. Sekarang murid saya 32 dan hampir semuanya lagi dalam masa transisi, kita bilang, Bu, dari masa anak-anak menanjak remaja. Jadi saya membuat diri saya itu teman, bukan sebagai gurunya, cuma sebagai teman. Jika dia berbuat kesalahan, saya tidak mau menghukum. Saya katakan sama dia, kalau hari ini ibu maafkan, besok ibu cium kamu. Saya bilang seperti itu. Besok dia memang tidak berbuat lagi. Besok kalau berbuat lagi, saya cium kamu. Saya bilang terus terang. Semua ketawa temannya. Jadi kan mereka, jika dikali kita katakan mau kita cium, mereka malu. Makanya saya bilang, saya posisikan diri saya sebagai teman, bukan sebagai gurunya. Ibu yang lain? Yang berbeda? Bu? Kalau ibu anak kelas rendah menganggap anak itu sebagai anak sendiri, dia ganti mamanya di sekolah kami lah. Kami mengenai apa itu? Semua. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru itu ternyata ada 5. Pertama sebagai penghukum, ada juga sekali kalau udah geram kali, kalau udah greget kali, saya sebagai penghukum, apalagi Bu Des. Ya kan Pak Musamina kan, sibuk sama HP dia di sudut depan situ.
Sudah menderita kali sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ternyata membuat orang merasa bersalah bukan pada kita saja Bapak Ibu, pada anak murid juga bisa. Contohnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali dengan mengatakannya, ibu stres. Jadi dengan kamu berbuat kenakalan ini, ibu tambah stres nak. Ada anak-anak kita yang nakal, iya, biarin aja lah ibu stres. Ada yang gitu, ada. Tapi Bu, yakinlah di antara 30-20 anak kita tadi ada yang peka, dia terus tersentak ke sini. Ya Allah, gara-gara aku ibu seperti ini. Kemudian ada yang teman, seperti Bu Ina tadi katakan, teman curhat kah, teman sebagai orang tua kah. Jadi Bapak Ibu jangan segan kita merangkul anak-anak murid kita. Biarpun bau, biarpun ingusan, biarpun ibu tadi di rumah Bapak udah semprot mandi kembang 7 rupa, silakan Bapak Ibu rangkul anak-anaknya. Kalau kita memposisikan sebagai teman, nggak perlu jilbabnya penuh dengan keringat anak-anak, nggak apa-apa, pulang diganti dicuci. Ya, atau sebagai pemantau, mantau saja seperti sapam. Ini bapak-bapak yang sering mantau saja, Pak itu si Polan Pak, mau kami tengok aja, berbicara pun tidak, memberi komentar pun tidak, cuma tengok aja. Tapi alhamdulillah rekan saya tidak seperti itu. Rekan-rekan saya di SD di 3 ini tidak seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan manajer. Biasanya manajer ini hanya kita dapatkan di kantor. Ternyata manajer juga guru sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol kita tadi Bapak Ibu, ternyata yang lebih tepat perlakuan yang harus kita tempatkan adalah tempatkanlah diri kita sebagai seorang guru itu pada posisi manajer. Pada posisi manajer, di mana manajer bisa sebagai teman, di mana manajer juga bisa sebagai pembuat kesepakatan. Jadi posisi kita itu adalah sebagai manajer itu, bukan lagi sebagai teman. Bukan artinya besok saya berubah menjadi manajer. Nah, tetap. Iya. Jam berapa Bapak Ibu? 1. Oh, tekan saja. Kemudian pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi. Semua membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gara-gara kamu ibu jadi sakit kepala, ibu jadi stres, ibu jadi dimarahin kepala sekolah, begitu. Jadi lebih baik lagi, menjadi lebih dekat lagi dengan siswa saya. Curhat, sering bawa cerita ke sekolah, pasti ada cerita kali. Tapi memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya terkait dengan makna disiplin dan motivasi intrinsik. Apakah Bapak Ibu sudah termotivasi atau merasa ya si Wita itu ngomong apa? Atau Bapak Ibu, iya saya tertampar sekali dengan pemaparannya, atau seperti itu. Jadi Bapak Ibu sendiri yang merasakan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan saya berdoa bersama kita bisa mengubah paradigma kita. Kemudian yang ketiga adalah peran among, seperti apakah yang akan saya lakukan. Jadi tadi Bapak yang sebagai satpam, sebagai penghukum, sekarang setelah
mendengarkan seminar budaya positif ini, peran apa yang ingin Bapak tampilkan? Manajer, mudah-mudahan kita semua sebagai guru ya, sebagai manajer. Kalau manajer itu sudah berangkat semuanya. Kemudian yang keempat adalah saya akan menjadi amo. Guru kita guru itu adalah sebagai amo, sebagai pamo, suri tauladan. Ya. Nah, ngomong-ngomong. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, menyinggung Bapak Ibu semuanya. Saya di sini hanyalah sebagai perantara saja yang mengubah perilaku. Semuanya itu bermulai dari diri Bapak Ibu sendiri. Saya di sini hanya menyampaikan bila ingin melakukan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Untuk guru-guru yang baru harusnya lebih bersemangat. Semangat ya. Yang sudah mau pensiun juga berilah kesan yang terbaik kepada kami yang muda-muda ini. Akhirul kalam, karena pun hari sudah siang, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.